Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya kembali menjumpai Suhu Papbong dan Anda semua. Dan topik kita kali ini juga adalah tentang mengupas penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh tatung ya tentunya. Baik, Suhu Papbong apa kabar? Kabar baik. Ya, tentunya kabar baik dan ya. semoga tetap selalu baik. Suhu, Suhu ini sebagai seorang budayawan ya, maksudnya di MABT ya. Yang Di bidang budaya. Di bidang budaya. Juga sebagai Ketua Persatuan Spiritual Singkawang. Singkawang. Oke. Lengkap ya, sudah ya. Seorang tatung juga, seorang tabib juga ya. Kalau untuk bahasa Indonesianya mungkin bisa disebut sebagai tabib. Iya, tabib. Oke. Suhu, saya pengen nanya nih, dan mungkin masyarakat kebanyakan Indonesia, Singkawang, dan mungkin bahkan di luar negeri pengen tahu sebenarnya tuh penyakit apa saja sih yang bisa dijangkau oleh tatung dan disembuhkan oleh tatung. Kalau untuk tentang penyakit, bisa juga sakit dari medis, juga bisa dari sakitnya guna-guna juga bisa. Itu tergantung sakitnya apa. Karena penyakit ini terdiri dari 3 jalan. 3 jalan ini ya sakit beneran dari medis. Adapun yang medis tidak bisa terdeteksi bahwa beliau tidak punya penyakit, tapi sakit gitu ya. Tapi sakit kan, karena mungkin diguna-guna sama orang. Bisa jadi pelet ya. Ataupun dipakai ilmu kan. Ketiga, sakitnya itu mungkin dari karma. Dari karma. Oke. Dari karma, istilahnya beliau ini istilahnya suka berbuat yang tidak terhadap orang tuanya. Pernah berbuat yang tidak sopan terhadap orang tua tentunya ya. Okay. Adapun juga satu lagi yang ini juga sangat terfokus dalam ritual juga ya. Istilahnya dari ada orang tuanya yang meninggal lalu dikuburkan. Tapi setelah dikuburkan, feng shui orang tua yang sudah dikuburkan itu tidak bagus untuk keluarga dia. Oh begitu. Itu penanganannya gimana yang terakhir? Maka dari keluarganya itu akan sakit. Oh, seperti kena imbasnya gitu ya, dari feng shui yang tidak baik tadi itu ya. Oh baik. Itu bisa dijelaskan mulai mungkin ya. Dari sakit secara medis yang sudah terdeteksi oleh medis tapi tidak sembuh juga oleh medis. Tapi ngomong sakit medis itu apa saja yang pernah Suhu sembuhkan? Sebenarnya begini, kebanyakan orang yang bagi kaum perempuan ya, kaum perempuan ini kebanyakan yang habis melahirkan kena angin. Oh seperti itu. Angin kadang tidak terdeteksi oleh dokteran ya. Dan maka kita dari sini kita melakukan apa? Kita datangkan suhu kita, deteksi pakai detak jantung, nadi ya. Okay. Melihat apa sakitnya, kondisinya seperti apa, kita baru mengatakan beliau ditanyakan apakah benar yang sakitnya itu begini. Ternyata benar, berarti dia sakitnya dari waktu melahirkan anak kena angin. Maka sifu kita akan mengeluarkan obat herbal. Obat herbal seperti resep ya. Tentunya setelah mengadakan ritual tentunya ya. Resep. Oke. Untuk penyakit yang berikutnya mungkin ada penyakit lain yang pernah Suhu sembuhkan selain ada angin. Penyakit akut ya. Akut ya, menahun ya, sakit kepala menahun. Kita juga akan mengadakan ritual. Terus pakai telur ya untuk di bagian kepalanya beberapa kali, cabut angin yang sudah di dalam kepala tuh ada angin juga ternyata. Ada angin. Ada. Jadi yang membuat kepala sering pusing itu karena di daerah kepalanya ada angin. Anginnya itu angin kotor, Bu. Ya. Maka harus dicabut dulu, baru dikasih resep obat diminum. Herbal juga ya tentunya. Dan itu bisa dicari di penebusan obat itu di toko-toko obat yang ada herbalnya itu ya. Misalnya toko obat
Tionghoa. Itu bisa. Adapun obat herbal yang tidak bisa ditebus di toko obat, Bu. Apa itu sepertinya? Ya, harus dicari. Ya. Dicari di pegunungan. Pegunungan gitu ya. Oh, berarti itu benar-benar dari alam ya sumbernya. Baik. Sekarang kita masalah penyakit yang medis sudah. Yang non medis. Yang non medis ini ya penyakitnya begini, Bu. Kadang orang hatinya suka debar ya. Debar, galau, ilusi, kadang berpikir yang tidak, halusinasi lah ya. Itu dikarenakan ya bahwa orang itu terkena guna-guna. Nah, sudah banyakkah yang berobat? Sudah. Dan itu berhasil semua. Berhasil semua. Alhamdulillah. Baik, setelah penyakit guna-guna, kita ke penyakit yang karma. Ini kalau penyakit yang datangnya dari karma, ini kan bagaimana? Itu caranya karena kita tidak tahu kan. Ya, kalau kebanyakan orang kan hanya guna-guna, hanya penyakit medis. Nah, sekarang kalau karma ini gimana cara untuk menetralisirnya? Netralisirnya begini, Bu. Kalau untuk yang sakit dari karma, kita harus berikan ke orangnya dulu. Ini orangnya yang sakit ini kita harus memberi satu masukan dan pengertian buat beliau yang sakit ini. Yang sakit ini ya. Karena apa? Orang yang sakit ini harus bertobat. Harus bertobat dulu, ya, bertobat dulu. Nanti akan kita diadakan ritual dengan karma yang sudah pernah orang ini yang sakit ini yang berbuat kepada siapa, nanti kita akan memanggil rohnya untuk meminta maaf. Oh begitu, untuk meminta maaf ya. Biasanya itu menggunakan ritual yang seperti apa, dan itu wajib ya. Kalau mau sembuh memang harus wajib dilaksanakan tentunya. Kita akan memanggil rohnya, lalu orang ini yang sakit ini harus minta maaf dengan setulus-tulusnya dan akan bertobat. Iya, berarti sungguh sesuatu yang tidak gampang ya untuk meyakinkan bahwa itu penyakit karma ya. Iya. Jadi melalui proses meyakinkan dulu. Prosesnya itu juga kita harus pakai, bukan kita sendiri ya, kita pakai suku kita masuk ke badan, seperti dulu. Kemasukan dulu ya, seperti kemasukan dulu itu. Terus ada satu lagi penyakit tadi yang Sifu bilang terakhir sekali itu, penyakit apa setelah karma? Penyakit Feng Shui, Feng Shui. Orang tua yang sudah meninggal. Itu maksudnya Feng Shui ini apakah Feng Shui di raganya si almarhum ataukah Feng Shui di rumah atau gimana ya? Feng Shui, kayak saya tahu Feng Shui itu kan biasanya berkaitan dengan rumah nih. Iya betul. Iya. Ya. Ada ini Feng Shui ada dua ya. Ada dua. Feng Shui dari rumah. Feng Shui-nya dari orang yang meninggal, keluarga yang meninggal. Dari si manusianya itu sendiri ya. Keluarga yang meninggal. Feng Shui rumah ini, posisi Feng Shui dari rumah ini, seperti sekarang kita mau tinggal di rumah ini, Feng Shui-nya kurang bagus, orangnya juga kurang bagus, akan mendatangkan penyakit. Nah, sekarang begini, berbicara dengan Feng Shui, Bu. Iya. Ya. Sekarang Ibu duduk posisi dengan begini, apakah merasa enak? Iya. Nyaman? Itulah Feng Shui, Ibu. Oh begitu, dirasakan. Tapi kenapa kok si orang yang meninggal ini tapi yang kena kok ke yang ditinggalkan gitu? Betul. Karena kan ada tali darah ya. Dan itu cara mengobatinya gimana dong? Ini cara mengobatinya harusnya digali lagi kuburannya. Terus dibersihkan? Digali lagi, di ritual sama yang bosong ya. Bosong. Pendeta orang Chinese itu ya. Pindahkan posisinya. Oh, jadi dibetulkan letaknya ya supaya fungsi tubuh ini bagus lagi dan yang ditinggalkan sembuh. Terus ada juga ini posisi dari kuburannya itu terkena namanya apa yang kalau dikatakan dari kami orang Tionghoa itu namanya liungget. Apa itu? Itu namanya apa? Liungget itu darah naga. Liungget namanya kan. Jadi posisi kalau tanah ini yang mau dikuburkan orang ada liunghetnya. Nanti posisi orang meninggal ini tidak badannya akan masih utuh. Terus utuh ya, nggak bisa hancur. Sebenarnya yang bagus yang utuh itu atau yang hancur sebenarnya? Sama-sama juga nggak bagus. Oh gitu. Itu juga harus dipindahkan. Ya harus dipindahkan ya. Jadi begitu prosesnya. Suhu
selama menjadi seorang patung ya, Ya. kalau karena suhu seorang patung, apa sih pengalaman yang paling begitu mendalam, misalnya waktu mengobati orang kah, atau apakah yang pernah suhu alami dan sampai saat ini masih suhu ingat sampai sekarang? Ya. Ada satu pasien kah yang begitu berat suhu sampai mengobatinya, itu tetap suhu ingat sampai sekarang? Ada. Dan itu sampai sekarang sampai masih ingat. Masih ingat. Itu berat kah penyakitnya? Berat sekali. Karena sakitnya itu komplikasi. Oh, komplikasi. Jadi harus satu persatu dulu dong. Satu-satu. Berapa lama itu akhirnya proses pengobatannya? Proses pengobatannya itu saya kasih dia 7 hari. 7 hari ya? Oh, itu hanya 7 hari ya? Ya. Berat tapi hanya 7 hari ya? Luar biasa ya? Kemarin ada juga yang datang dari Sepauk ya. Sepauk ini apa? Ada keluarganya datang dan nanya sama Sipu. Kita turunkan Sipu dan terus ditanya. Seorang perempuan katanya sakit. Lalu Sipu mengatakan orang ini istilahnya datang bulannya kurang lancar, ada keputihan, terus waktu melahirkan kena angin kotor. Itu 3 komplikasi. Maka dia itu sekarang sadar dan tidak sadar seperti orang gila. Jadi tingkat kesadarannya itu tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia, seperti kemasukan. Dia ya seperti kemasukan, tapi dia bukan kemasukan. Seperti orang gila itu. Hilang kesadaran. Kesadaran lah ya. Dalam waktu singkat, saya memberikan Sipu kita memberikan resep obat. Beliau bawa pulang untuk diminum hanya 2 bungkus resep obatnya. Setelah minum 2 bungkus 2 hari kemudian dia kembali lagi. Katanya sudah sembuh 70%. Lalu minta Sipu datang lagi, cek lagi. Ternyata memang. Terus 70% ya? lalu ganti resep lagi. Ganti resep lagi. Untuk kesembuhan total. Udah ada kabar dari beliau? Udah. Sudah sembuh total? Sembuh total. Alhamdulillah, berarti memang jodoh ya. Jadi sebenarnya benar nggak sih Sipu ya, saya tanya, benar nggak sih pengobatan ini memang benar nggak sih ada jodoh dan tidak jodoh? Betul. Benar ya. Jodoh, tergantung jodoh ya. Itu sebenarnya jodoh dari si yang mau berobat kah, ataukah memang dari pihak ininya yang di atas ya? Yang di atas ya. Kalau jodoh dengan suhu, jodoh lah maka sembuh lah. Ya. Oke, suhu. Karena kita menjalankan ritual ataupun apapun pengobatan apapun ya kita hanya perantara. Hanya perantara. Jadi kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Dan saya juga mengatakan bahwa di tempat saya ini tidak memandang mereka itu suku apa. Suku apa dan agama apa? Agama apa. Oke. Silakan. Atas keyakinan Anda sendiri. Atas keyakinan bahwa dengan melalui mungkin dari suhu bisa sembuh, yakinlah, maka datanglah gitu ya. Baik. Demikian bincang-bincang saya dengan Suhu Pap Bong yang ada di Jalan Kopisan. Untuk Anda ingin berobat, silahkan datang ke sini. Dan semoga ada jodoh dan mengalami kesembuhan tentunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam Singkawang hebat. Pasti ke Singkawang.